Gue kasih contoh, gue kasih analogi seperti ini. Ada dua pilihan jalan. Lu mau jalan yang mana? Jalan yang A itu datar gitu, nggak ada apa-apa, lu nyampe cepat banget, lu nyampe dalam waktu 10 hari gitu. Sedangkan jalan yang B itu jalannya itu nggak datar kayak begitu, jalannya curam, ada terjal segala macem, lu bisa kepleset, lu bisa jatuh, lu bisa mati, tapi lu akan nyampe dalam waktu 40 menit. Nah, lu pilih yang jalan yang mana? Itu pertanyaannya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ada orang yang pilih jalan 10 hari yang aman. Ada orang yang pilih jalan yang sangat yang mungkin dia bisa mati tapi 40 menit nyampe. Itu kan tergantung profil resiko ya. Either lu pemberani atau lu pecundang, lu pemberani yang bodoh, lu pemberani yang pintar, pecundang yang bodoh, pecundang yang pintar ya kan? Dan itu masing-masing ke kalian. Kalian silahkan jawab sendiri. Di investasi itu sama. Resiko ya dan return itu go hand in hand. Jadi ini nggak bisa sesuatu yang dipisahkan ya. Ketika ada yang namanya resiko, selalu dia berbandingan dengan return atau imbal hasil ya. Contohnya seperti ini. Lu nggak mau jadi orang beresiko, lu bisa silahkan taruh di cash uang lu. Nggak ada resiko, tapi lu nggak dapat duit ya kan. Cash lu dapat 0-3%. Ya. Lu mau sedikit lebih beresiko. Ada yang bilang, tapi government bonds itu nggak ada resikonya. Salah. Ya. Banyak sekali pemerintahan itu di dunia default ya dari bondsnya. Kalian pelajari lagi sejarah. Government bonds, lu mau beresiko sedikit, oke, lu percayakan kepada nation state, kepada pemerintah. Ini bisa yielding lu ya 5-7%. Oke. Lu mau lebih beresiko lagi, oke, ngutanginnya perusahaan. Nah, kalau ini kalian tahu banyak, bond perusahaan tuh lebih banyak yang gagal bayar dibanding government bond, karena ini dijamin oleh pemerintah. Ya, ini bisa lebih tinggi yieldnya, ya kalian bisa 8-9%. Kalian mau lebih tinggi lagi, kalian beli, ya perusahaan-perusahaan blue chip, gitu. Perusahaan-perusahaan yang besar. Contoh kita ngomong di sini misalnya Microsoft ya. Itu bisa lu yieldingnya kalau sekarang udah sebesar sekarang 11% gitu kan. Nah, lu mau dapat yang lebih tinggi lagi returnnya, lu waktu itu invest di Bitcoin mining company yang dia berubah gitu jadi AI sekarang. Atau lu berinvestasi di robotik yang masih kecil dan dia akan jadi besar. Small company shares, jadi perusahaan-perusahaan yang masih kecil dengan potensi imbal hasil yang tinggi sekali. Ini kalian bisa dapetin bahkan 20 sampai nggak tahu 50% juga bisa mungkin ya. Beresiko tapi perusahaannya kemungkinan bangkrut, perusahaan kecil ini lebih besar dibanding Microsoft. Ini kita misalnya ini Mara gitu, Mara perusahaannya namanya. Dia lebih mungkin bangkrut dibanding Microsoft. Dan kita coba ke ujungnya, venture capital. Ya, lu misalnya bisa berinvestasi di Anthropic waktu itu. Lu bisa dapat duit berapa kalau lu yang investasi di Anthropic? Itu. 10%, 20%, 3.000%. Jawabannya lu bisa invest dapat 10.000 kali, ya. 10.000 X kalian bisa dapat duit. Cuman venture capital yang jadi Anthropic itu satu, ya. Yang gagal tuh 1.000.000 di sini. Jadi kalian paham konsepnya. Lu mau higher return, itu selalu higher risk ya. Kripto di mana? Kripto di sini nih, ini kripto nih. Oke. Lu mau invest di kripto. Kemungkinan lu bisa turun drawdown-nya itu 40%, ya. Sampai 70% bisa turun. Tapi kenaikannya CAGR selama dia berdiri Bitcoin itu 60%. Jadi nggak bisa gitu. Lu mau dapat return Anthropic, tapi lu nggak mau main dengan resiko yang jadi nol. Ya, di venture capital tuh ada konsep namanya spray and pray. Jadi tebar terus lu berdoa gitu. Lu tebar semuanya terus lu berdoa. Karena nggak ada yang pernah tahu. Ya, kita mau ngomong venture capital paling bagus di dunia siapa? Andreessen Horowitz. Kita mau ngomong Thiel punya Peter Thiel ya Founders Fund. Semuanya sama. Mereka spray and pray. Jadi mereka banyak sekali mereka tebar. Karena mereka punya uang yang banyak. Jadi konsep mereka main venture capital itu gampang. Mereka tebar 100 perusahaan, ya. 2 itu jadi aja. Mereka untung, ya. Jadi boleh 98 nih silahkan hancur aja. Tapi kan kalian nggak bisa main seperti itu, ya. Jadi kalau kalian yang emang tadi mau jalan yang datar, jalannya pecundang, ini ada opsinya. Nah, ada government bonds, ada cash. Nah, jangan sekali-sekali lu main di venture capital, terus lu bilang, aduh, kalau duit gue hilang gimana? Gitu.
Itu gawat sekali kalau seperti itu ya. Lu pengen mendapatkan return yang besar, tapi lu nggak siap mengambil resikonya. Lu mau nyampenya dalam waktu 40 menit, tapi lu nggak mau jatuh dan nggak mau celaka. Yang main di sini itu semuanya pasti pernah jatuh, pernah celaka nih, tim yang main di tiga ini. Warren Buffett mainnya di small company shares. Dia betting Coca-Cola masih kecil jadi besar. Bank of America dari kecil jadi besar. Ya. Kalau lu mau bikin duit, mainnya di sekitar sini. Gitu. Cuman kebanyakan orang memang tidak bisa untuk mengambil resiko. Karena lu harus ngaca di hidup lu sendiri. Hidup lu tuh seorang pecundang atau enggak? Enggak apa-apa gitu kalau lu seorang pecundang. Tapi jangan jadi lu pecundang ya lu pengen mainnya di sini. Nanti kesan lu cuma salah-salahin dunia ya. Karena padahal lu sendiri yang nggak punya ilmu, nggak punya kemampuan. Dan otak lu memang kurang sampai gitu. Jadi ketika lu mau bet di venture capital, lu mau bet di crypto, lu mau bet di small company shares, lu harus tahu resikonya ya. Resikonya adalah duit lu ke nol. Lu jatuh dan lu celaka. Tapi imbal hasilnya kalau lu bener lu bet Anthropic lu dapat 10.000 kali duit lu ya. Lu jadi kaya raya mendadak. Jadi untuk investor awam dari konsep risk and return ini lu perlu tahu beberapa hal ya. Yang satu, uangnya lu butuh nggak dalam waktu 2 tahun? Butuh. Nah, lu harus tanya ke diri lu. Kalau dalam 2 tahun aja uangnya lu butuh, lu mau main sampai di sini aja udah gua larang nih. Ya. Jangan gitu, karena lu masih butuh, lu masih orang nggak punya duit. Kumpulin dulu, lu kerja yang bener. Dan lu harus tahu, ya, jadi 1-2 tahun lu butuh cash atau enggak. Yang kedua, ya, kemampuan lu tahan resiko gimana. Sebagai seorang investor, kita harus self-aware. Jangan ngomong, oke, gua nggak apa-apa, uang gua itu turun 70%. Tapi ketika uangnya turun 30%, lu udah stres. Kenapa? Karena itu uang yang lu butuhkan dalam waktu 2 tahun. Ini konsep yang sangat penting ini, risk and return ini. Kalian jangan kira misalnya, oh large company shares ya. Ini kita ngomong S&P 500. Orang selalu bilang ya, S&P itu returnnya 11%, ya kan? 10-11%. Cuman kalian tahu nggak, average drawdown-nya itu 23%. Ya. Jadi S&P itu nggak pernah dapat 10-11% per tahun, tapi dia selalu kayak gini kalau kalian lihat ya. Jadi returnnya dia dapat misalnya 30%, drawdown-nya itu bisa sampai 23%. Jadi analoginya S&P seperti ini. Dia selalu nge-swing ya, dari naik sama turunnya ekstrim banget. Jadi ketika kalian berinvestasi seperti ini, banyak yang ketika dia turun 23%, dia udah cut loss. Jadi dia nggak pernah dapat bahkan 10 dan 11%. Ini nggak untuk semua orang memang. Untuk dapetin 10 dan 11% gitu. Jadi dari konsep ini kalian bisa ngerti gitu. Ketika kalian ditawarin, oh ini ada investasi nih, 10% per bulan, robot trading skema Ponzi. Kalian ditawarin seperti itu. Kalian langsung lihat, mungkin nggak gitu. Nggak ada resikonya 10% sebulan. Ya pasti scam gitu. Nggak mungkin bisa 10% sebulan. Small company share saja nggak segitu dapat returnnya. Ya. Venture capital kalian pasti nggak punya aksesnya. Ya. Kalian cuma main paling di sini ya. Di kripto sini. Kalau lu bisa berinvestasi di A, ya 5-7% tanpa resiko, dan bisa di B, ya 20% sampai 50%, tapi kemungkinan turunnya itu lebih dari 40%. Lu pilih yang mana? Nah, balik lagi sama kayak pilihan jalan tadi. Itu pilihan lu sendiri. Dan gak ada yang masalah ya. Lu hidup di dunia ini jadi seorang pecundang itu gak ada yang masalah. Gitu. Karena memang kapitalisme cara kerjanya begini ya. Orang yang mengambil resiko itu di reward sama dunia. Orang yang gak berani mengambil resiko dan jadi pecundang, ya itu nggak dapat. Tapi ini semua adalah aset kelas ya. Dan bahan untuk kita bisa membangun sebuah portofolio.